Markas Gripjaya digusur oleh BMKG dan polisi. Markas Gripjaya yang digusur BMKG itu diketahui berada di lahan sengketa, terletak di Pondok Betung, Tangerang Selatan. Ketika hukum akhirnya bicara, tak ada tembok yang bisa berdiri lebih tinggi dari keadilan. Inilah kisah nyata tumbangnya sebuah kekuasaan bayangan yang terlalu lama menguasai tanah milik negara di jantung Pondok Betung. Sebuah pembongkaran yang bukan sekadar fisik, tetapi juga simbol kembalinya keberanian negara menegakkan aturan. Sabtu pagi itu, langit Pondok Betung diwarnai mendung pekat seakan menandai sebuah babak baru di tengah kesunyian yang tegang. Aparat dari Polda Metro Jaya dan Satpol PP Tangerang Selatan mulai bergerak dengan langkah pasti menuju sebuah bangunan yang selama ini berdiri dengan penuh keyakinan, markas GRIB Jaya. Bangunan itu tampak kokoh, tapi hari itu ia akan diruntuhkan bukan karena usia, melainkan karena hukum yang akhirnya bicara. Lahan yang ditempatinya bukan sembarang tempat, melainkan milik sah negara melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Markas tersebut bukan hanya bangunan fisik. Ia mewakili klaim, kuasa dan simbol pengaruh yang selama ini dijaga sekelompok orang. Tapi simbol itu segera berubah menjadi tumpukan puing. Pembongkaran ini bukan hanya soal fisik, tapi tentang merebut kembali hak negara yang telah lama diduduki tanpa dasar hukum yang sah. Perintah itu datang bukan dengan emosi, tetapi dengan dokumen resmi, saksi, dan alat berat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol ADRI Syam Indradi menegaskan bahwa tindakan ini merupakan hasil dari laporan yang telah diselidiki secara menyeluruh. Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG, ucapnya tegas di hadapan wartawan. Tak ada celah untuk pembenaran. Fakta hukum telah berbicara. Bangunan itu berdiri di tanah yang bukan miliknya. Dari penyelidikan mendalam, diketahui bahwa bangunan tersebut bukan hanya digunakan sebagai markas, tetapi juga dijadikan tempat untuk meraup keuntungan secara ilegal. Oknum dari Ormas GRIB Jaya diketahui menyewakan lahan tersebut kepada para pedagang. Mereka bukan hanya memfasilitasi, tetapi juga menarik pungutan liar dari masyarakat yang menggantungkan hidup di sana. Praktik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kegiatan ilegal itu terstruktur. Beberapa pengusaha lokal seperti tukang pecel lele, pedagang hewan kurban, dan pemilik lapak makanan lainnya dipungut biaya oleh pihak yang tidak memiliki otoritas sah. Tanpa izin resmi dari pemilik lahan, para penyewa diberi ruang usaha siola-iola, semuanya sah. Tapi di balik itu, ada aliran uang yang tidak kecil. ADRI mengungkapkan bahwa praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh oknum GRIB Jaya menghasilkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Dana tersebut tak masuk ke kas negara, melainkan ke kantong pribadi yang memperkuat kekuasaan semu atas wilayah. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa tindakan tegas perlu dilakukan. Pembongkaran ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Polda Metro Jaya dalam menjaga aset negara dan menindak segala bentuk pelanggaran hukum. Tidak ada entitas, termasuk organisasi masyarakat, yang berada di atas hukum. Negara harus hadir, dan dalam kasus ini kehadiran itu ditandai dengan robohnya dinding-dinding yang selama ini menjadi simbol dominasi sepihak. Saat alat berat mulai bekerja, debu dan reruntuhan menandai berakhirnya sebuah era. Tembok-tembok yang selama ini berdiri arogan runtuh satu persatu. Tidak ada perlawanan berarti, hanya tatapan kosong dari mereka yang menyaksikan kekuasaan yang mereka junjung kini menjadi puing. Beberapa warga mencatat dengan ponsel mereka, sebagian hanya diam menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Dalam operasi itu, sebanyak 17 orang diamankan. Rinciannya, 11 orang merupakan oknum yang terafiliasi langsung dengan Ormas GRIB Jaya, sedangkan 6 lainnya mengaku sebagai ahli waris atas tanah tersebut. Namun klaim mereka tidak disertai bukti legal yang kuat, menjadikan posisi hukum mereka lemah di hadapan aparat. Penangkapan ini bukan hanya bersifat administratif. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan praktik ilegal tersebut. Di antaranya adalah karcis parkir, atribut organisasi, dokumen lapak, serta beberapa senjata tajam yang disinyalir digunakan untuk menakut-nakuti atau mempertahankan wilayah secara informal. ADRI juga menegaskan kepada masyarakat bahwa hukum adalah milik semua orang. Tidak perlu takut melapor jika merasa dirugikan. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan, mohon segera melapor kepada kami. Bisa ke Polsek, Polres, atau langsung ke Polda Metro Jaya. Kami juga memiliki layanan 110 yang aktif 24 jam.
ujarnya. Lebih dari sekadar membongkar sebuah markas, tindakan ini adalah bentuk koreksi terhadap praktik-praktik yang telah lama menyimpang. Negara tak bisa membiarkan 1 inci pun tanahnya dikuasai secara ilegal, apalagi jika digunakan untuk memeras rakyat kecil yang mencari nafkah dengan jujur. Tindakan ini juga menjadi pengingat bahwa organisasi, sekecil apapun, tetap harus berada dalam kerangka hukum. Tak ada alasan untuk berlindung di balik nama ormas bila aktivitas yang dijalankan bertentangan dengan hukum dan moral publik. Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk ditantang. Banyak warga sekitar menyambut pembongkaran ini dengan lega. Beberapa dari mereka mengaku selama ini merasa takut atau tidak nyaman dengan keberadaan markas tersebut. Aktivitas pengutipan liar, tekanan terhadap pedagang, hingga aroma kekuasaan informal yang menekan menjadi alasan utama. Namun kemenangan ini bukan tanpa luka. Banyak pedagang kecil yang menjadi korban sistem. Mereka selama ini membayar karena tidak punya pilihan. Mereka adalah rakyat kecil yang hanya ingin berdagang, tapi terjebak dalam sistem sewa ilegal yang dimonopoli oknum. Negara pun berkewajiban memberikan solusi. Pembongkaran harus disertai pembinaan dan perlindungan terhadap para pedagang yang menjadi korban. Jangan sampai mereka terlempar ke dalam ketidakpastian hanya karena negara sedang menegakkan hukum. Penegakan hukum dan keadilan sosial harus berjalan seiring. Kombes Adi RI dalam pidatonya di lokasi pembongkaran menegaskan bahwa ini adalah bukti bahwa negara hadir. Ia berdiri dikelilingi oleh polisi, TNI, Satpol PP, warga, dan bahkan anggota GRIB yang menyaksikan dalam diam. Kita semua harus berada dalam kerangka hukum. Siapapun yang merasa dirugikan, berhak untuk bicara dan dilindungi, katanya. Ia juga menambahkan bahwa pembongkaran ini bukan semata soal fisik, melainkan simbol bahwa negara tidak tidur, bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar, bahkan oleh mereka yang mengklaim membela rakyat. Inilah garis tegas antara legalitas dan pemaksaan sepihak. Di akhir hari, saat matahari kembali menyinari tanah yang kini kosong dan sunyi, sebuah pelang kecil berdiri tegak bertuliskan, "Tanah milik BMKG", sebuah simbol sederhana, tapi mengandung makna besar. Tanah itu telah kembali ke pangkuan negara, dan bagi masyarakat Pondok Betung, ini adalah kemenangan. Tapi bukan kemenangan yang gemerlap atau dirayakan dengan pesta. Ini adalah kemenangan yang datang bersama luka dan perenungan tentang betapa lamanya keadilan harus menunggu untuk ditegakkan. Tapi satu hal yang pasti, keadilan, meski lambat, akan selalu datang.